Embot Marketing Podcast. Balik lagi bersama saya Satria di Embot Marketing Podcast. Pada podcast kali ini nih kayaknya ada yang berbeda dari sebelumnya karena nih ada Lilin. Apakah kita mau ngepet? Soalnya ada teman saya juga di sini. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu, Mas. Oke, halo teman-teman Empat semuanya. Kenalin, aku Ahmad Yuda dari Prodi Komunikasi Terapan Angkatan 20. Oke, Mas Yuda tadi ya. Jadi karena ini temanya udah banyak bunga-bunga, banyak lilin kayak gini. Ini kita temanya horor Mas kali ini, Mas. Keren. Saya juga kaget. Kaget kan? Sebenarnya nggak terlalu kaget nih. Saya udah di briefing awalnya. Tapi nggak apa-apa ya karena ini bulan suci Ramadan. Kita ngomong-ngomong horor nih, insya Allah terjaga dari setan karena semua setan dibelenggu ya. Paling saya yang nggak dibelenggu. Kamu iblis. Saya bukan setan tapi iblis. Tadi Mas Yuda ini dari Komunikasi Terapan Angkatan 2020. Kesibukannya apa aja nih Mas kalau saya boleh? Kesibukannya cuma kuliah aja. Oh kuliah doang? Kuliah aja. Kuliah doang, bener-bener kuliah Iya, doang? kuliah doang. Oke. Kayak ada yang ditutupi dari Mas Yuda nih. Ini kayaknya orangnya misterius banget ya. Udah cocok sama, harus misterius ya. Cocok sama temanya nih, horor. Orangnya misterius. Ini karena temanya horor nih. Tadi saya buat info Mas. Kalau Mas Yuda ini tahu tentang yang horor-horor. Nah, bener apa enggak nih? Iya, cinta saya yang horor. Apa? Cinta saya. Cintanya yang horor. Kehidupan percintaan. Kalau saya lebih ke muka saya horor. Pada takut semua cewek-cewek sih. Iya itu, benar-benar horor. Bener ya bisa melihat yang horor-horor ya. Nah ini udah ya horor-horor nih. Sebenarnya jujur aja nih ya buat kalian semua dan buat Mas Yuda sebenarnya saya orang yang penakut. Tapi karena saya harus profesional di sini, bisa lah ya. Semoga gini, sebentar. Semoga kita tidak diganggu karena kan kita lagi ngomongin makhluk di luar dimensi kita nih ya kan ya. Semoga nggak diganggu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah juga ya. Ini berarti tadi Mas Yuda tahu tentang horor-horor sekedar tahu atau bahkan bisa melihat gitu. Kalau tentang horor sebenarnya tuh kalau bisa dibilang bisa ngeliat tuh ya tergantung lah bagaimana ya, kadang bisa kadang enggak gitu. Tergantung bagaimana dari aku sendiri gitu loh. Kayak mau ngeliat atau enggak gitu. Oh, itu bisa by request bagaimana? Bisa sih tergantung kalau sebenarnya tuh orang awam, orang biasa itu bisa sebenarnya ngelihat gitu loh. Tapi bagaimana ya dari orang-orang itu tuh bisa sebenarnya kayak kamu itu bisa punya gitu sebenarnya. Tapi mungkin di sini kan juga ada yang mungkin punya bisa dibilang indigo gitu ya dari lahir atau mungkin keturunan atau mungkin dia ingin kayak gitu tiba-tiba kan nggak tahu nih tiba-tiba besok kamu bisa indigo kan. Nah itu bisa aja bisa terjadi kan kayak gitu dan itu tergantung juga energi yang dimiliki sama makhluk itu juga. Oke, berarti dari setiap orang sebenarnya bisa ngelihat ya, balik ke diri masing-masing lagi ya. Kalau Mas Yuda ini bisa ngelihat ini sejak umur berapa sih Mas? Kalau bisa dibilang bisa ngelihat tuh pertama kali gitu ya ngelihat tuh waktu SD. Oh SD. SD kelas 1 atau 2 gitu lupa. Masih umur 6-7 tahun berarti ya? Bener banget. Sebelum SD itu Mas Yuda nggak bisa ngelihat atau ada pengalaman tapi cuma bisa merasakan apa kayak gimana? Kalau untuk itu sih sebenarnya ya kalau bisa dibilang kalau kebanyakan orang Jawa tuh bilang pasti anak-anak kecil tuh masih balita dan sebagainya kan sering ngoceh sendiri sebagainya. Itu katanya tuh kayaknya ada yang ngajak ngobrol dan sebagainya kan gitu. Tapi memang kalau dulu ceritanya dari MT itu aku waktu masih bayi ya umur berapa sih? Belum ada 1 tahun gitu, 1 tahun 2 tahun gitu. Ya sering ngobrol gitu kan biasa kan bayi kayak gitu. Tapi aku nggak tahu itu kenapa gitu. Berarti dari sebelum bisa melihat batu umur kelas 1 itu Mas Yuda sendiri juga nggak sadar. Berarti pertama kali melihat itu kelas 1. Kelas 1 SD. Kelas 1 kelas 2 tadi ya. Kalau boleh tahu nih Mas ini ngelihat apa? Sosok apa nih? Ngelihatnya tuh jadi aku cerita sambil cerita aja ya. Jadi tuh waktu dulu kan aku orangnya
cuek, terus kayak ya udah sering main malam dan sebagainya. Itu SD loh ya. Dan keadaan di rumah tuh kayak masih belum banyak rumah gitu loh, dan lampunya juga jarang masihan kayak gitu. Dan keadaannya benar-benar pedesaan yang mungkin banyak sawah, banyak lahan tebu kayak gitu kan. Nah, itu aku main jam 9 malam, itu main petak umpul sama teman-teman kayak gitu. Terus akhirnya ingin buang air kecil nih, buang air kecil di salah satu pohon gitu, pohon mangga. Habis itu ya udah gitu. Buang air kecil sambil kayak bengong dating ini waktu aku ngelihat di ada pohon pisang gitu kan. Di sampingnya pohon pisang tuh ada yang kayak ya yang berdiri putih terus kayak gini-gini gitu ya. Terus habis itu aku ngeliat itu apa gitu. Kan aku orangnya dulu cuek kayak ya udah aku terusin lah buang air kecil. Kalau udah habis selesai, udah itu masih gini-gini masih tak liatin. Oke, ya udah aku langsung dipanggil temenku langsung main lagi. Berarti pasti itu ngeliat sadar kan maksudnya itu? Sadar maksudnya. Sambil buang. Iya maksudnya kan. Tahu. Ternyata itu cuma mimpi doang. Enggak ya. Maksudnya sadar. Oh iya ngompol. Ini krunya ini setan sebenarnya nih. Kacau banget nih. Di balik layarnya kacau banget. Itu setelah ngeliat itu tetap cuek berarti. Tetap cuek, dan soalnya pun ngelihatnya kalau bisa dibilang kalau orang-orang bilang tuh pocong lah kayak gitu. Pocong ya. Ini kenapa bisa secuek itu sih Mas? Soalnya kan itu kan sebenarnya wujud yang menyeramkan kan. Kalau waktu itu ngelihatnya cuma bentukannya, bukan yang kayak mukanya real, mukanya nggak ngelihat. Soalnya Gitu ya? dan juga pun untuk untuk bagaimana bentukannya itu emang ya kayak ya teman-teman pastinya di film-film horor tuh tahu kayak pocong kayak gimana kayak gitu. Tapi cuma kalau aku ngeliat tuh nggak yang bener-bener putih bersih, nggak, ada kayak ya sedikit kayak coklat-coklatan gitu loh, kayak tanah lah kayak gitu. Itu aja kenapa aku bisa cuek, karena emang ya udah masih kecil terus kayak apa sih gitu. Berarti dulu pas kecil gak terganggu tuh sama penglihatan yang Mas punya. Nah itu tuh setelah aku melihat itu berapa hari ya, 3 hari atau seminggu, itu baru kayak ngerasain kayak loh kok ngelihat ini terus nih apa gitu loh. Kan aku belum sadar, masih kecil gitu loh, belum tahu gitu. Berarti awalnya cuek, terus lama-kelamaan kok ngeliat terus nih ya kan putih-putih. Terus lama-lama baru sadar itu. Iya. Berarti dalam waktu yang dekat juga dong. Dari pertama kali. Soalnya itu posisinya aku lagi habis diliatin lagi, terus aku bilang ke yang Uti, yang Uti kan udah meninggal nih kayak gitu. Nah mungkin aku bilang kok aku lihat ini terus ya yang gitu, yang Uti loh lihat opo le gitu istilahnya. Nah itu lihat iki lo, malah ya wis kalau kelihatan lagi itu bilang aja kayak gitu. Lah emang kenapa wis toh gitu kan, belum tahu kan, masih polos-polosnya dulu SD gitu kan. Berarti dari SD sampai sekarang kuliah umur 20 tahun ya? Ini masih sudah sama sebenarnya. Tahun ini 2020 kan. Iya. Itu udah berjalan berapa tahun? Sekitar 14 tahun. Itu bisa mulai beradaptasi itu pas kapan gitu loh? Mulai aku bener-bener paham dan tahu terkait ini apa sih gitu ya. Itu waktu SMP gitu. SMP udah tahu, udah paham. Dan karena ya emang perkembangan zaman ya, zaman dulu kan benar-benar gak ada internet dan sebagainya. Sekarang kan masih udah bagus gitu. Ya itu kayak istilahnya aku tahu benar-benar SMP gitu, sama punya temen dia SMP. Oh punya temen, oke temen ya, temen ya, ini di tanda kutip temen bukan. Ini datang temen. Ini jadi canggung nih saya. Temennya boleh duduk. Boleh? Gak usah Mas. Gimana? Cerita sendiri sejujurnya. Itu cara adaptasi gimana sih Mas? Maksudnya kan dari kecil maksudnya itu kan nggak dari lahir gitu loh, dan nggak terbiasa dari kecil kan, baru melihat juga SD, ya kan. Cara adaptasi gimana? Cara adaptasinya sih kalau dari aku ini sih, kan aku juga istilahnya kalau dari orang Jawa tuh ada yang lindungin gitu loh istilahnya. Kalau misal ada hal-hal yang kurang baik di kehidupan dan hal-hal yang kurang baik yang ditampakkan, itu tuh bakal ada yang ngejaga sendiri kayak gitu. Dan mungkin kalau aku cara beradaptasi itu ya kayak ya udah gitu. Karena aku tuh tipikal orang yang nggak terlalu ribet untuk memikirkan suatu hal gitu loh. Ya balik kayak lagi gitu. Cuek ya Mas. Iya, kayak gitu kayak oh ya udah gitu. Penting
calm. Ya penting, Yang penting. yang penting si ini itu nggak mengganggu gitu loh. Makhluk ini nggak mengganggu. Walaupun menampakkan dirinya, tapi yang penting nggak ganggu kehidupan kita sehari-hari. Iya, tapi ada yang mungkin ada yang ngajak komunikasi, terus tiba-tiba ada yang memberikan energi itu yang mungkin kayak semisal nih aku tiba-tiba tidur diam gitu kebangun emang karena diberikan energi untuk bisa ngelihat terkait kayak dia tuh sebelumnya itu kenapa gitu loh. Kalau misal nih ini permisalan aja ada makhluk yang mungkin tuh kehilangan kepala atau apa gitu ya. Nah itu dikasih energi yang mungkin itu dia ingin menceritakan nih, oh kayak gini toh kayak ceritanya. Jadi kayak pengen sharing juga ya. Iya, tapi itu kembali lagi ke diri aku sendiri dan energi dari si makhluk itu. Berarti ketika misalnya nih ya, ketika ada sesosok makhluk mau sharing dan Mas Yuda ini menolak juga sebenarnya bisa apa bisa juga ya? Oke, cukup menarik sebenarnya sih Mas ya. Itu tapi ada gini ya Mas, kan udah berapa tahun nih? 14 tahun kan berjalan ya kan. Ada pengalaman yang bisa dibilang paling apa ya, memorable gak sih? Yang teringat banget tentang hal kayak gitu. Pengalaman mungkin apa ya? Yang paling horor sih kalau dari aku nggak ada ya. Tapi yang menurutku yang efeknya ke temanku lah kayak gitu lah. Nah itu pernah mungkin juga di sini waktu liburan ke Jogja kayak gitu. Nah itu pastinya liburan sama teman-teman dan itu kan aku biasanya kalau mau liburan ke gunung kan itu juga gunung kan ke liburan ke Museum Merapi lah kayak gitu kan itu lewati gunung dan aku tuh harus kayak istilahnya sendiko dawuh kayak gitu istilahnya kayak ngomong ya ini saya bla 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 gitu ya ini mau berkunjung ke Museum Merapi gitu kalau nuwun nggih kayak gitu. Nah itu waktu itu kelupaan karena memang kondisinya itu benar-benar lagi capek kan soalnya motoran gitu loh motoran dan kondisinya jauh lokasinya. Nah itu habis itu ya waktu udah sampai di lokasi benar-benar kayak ngerasa wah ini udah nggak bisa nih kayak gitu akhirnya udah bentrok lah energi antara di diriku sama energi di Museum Merapi itu yang mungkin di situ kan ada orang yang dituakan kayak gitu dan mungkin ada apa ya yang paling tua itu aku kurang untuk sedikit dawuh gitu belum kayak istilahnya kula nuwun gitu kan akhirnya bentrok ya udah di situ aku mual-mual situ muntah-muntah teman-teman pada bingung kayak gimana terus akhirnya ya aku ngarahin kalau ada apa-apa cobalah bacain ya bacain lah ada bacain kayak gitu. Nah akhirnya emang terjadi waktu aku lagi beli sesuatu gitu di salah satu toko ya beba diem gitu aku diem kayak bengong dan sebagainya emang kondisinya tuh lagi aku masih proses untuk bagaimana menahan diriku gitu akhirnya ya udah ditolong sama teman-teman tak suruh sebenarnya aku suruh bacain gini-gini soalnya posisinya itu naik motor kalau ada apa-apa kan ya resiko kayak gitu. Nah itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua tuh pernah itu liburan juga ke Jogja di gunung apa ya gunung di pantai pokok pantainya itu pantai yang benar-benar tidak berpenghuni dan emang pantainya tuh agak serem sebenarnya kayak gitu. Nah mungkin ini yang ngerasain dari teman-teman gimana ya rasainnya tuh teman-teman habis pulang dari tempat itu teman-teman ngerasain kayak berat badannya berat terus mual pusing itu benar-benar semuanya gitu aku bilang guys gimana keadaannya kalian gitu yang tapi itu bertahap gitu yang hari pertama temanku si A hari kedua temanku si B kayak gitu gantian terus aku bilang maaf ya teman-teman aku belum bilang gini nah akhirnya aku cerita kalau memang di situ tuh ada suatu larangan gitu nah mungkin aku kan juga belum tahu nih belum tahu terkait gunung itu kan karena emang tiba-tiba diajak sama teman habis itu ya udah ternyata itu ada larangan dan mungkin ada yang nggak suka kayak gitu karena sikap kita dan omongan kita nah itu perlunya kita menjaga omongan kayak gitu kan di tempat yang mungkin itu ada makhluk-makhluknya gitu. Tapi kalau dari Mas Yuda sendiri itu kan teman-teman. Kalau efek ke Mas Yudanya ada nggak sih kayak misalnya kesurupan apa gimana? Kalau kesurupan itu sering. Tetapi seringnya kalau saat ini nggak terlalu sering. Nah, Tapi ini kesurupan apa enggak? enggak, biasa. Itu kalau kesurupan mungkin lebih ke apa ya? Sering waktu aku sendiri gitu loh. Nggak sama kayak nggak sama teman-teman. Kalau teman-teman kan teman-teman yang mual-mual. Itu. Nah, seringnya itu sendiri
ya nggak kesurupan sih, lebih ke berkomunikasi gitu loh. Oh, berkomunikasi. Kayak gitu. Dan juga kalau semisal terkait kesurupan itu pernah sih satu kali itu di kosnya temen. Itu waktu ya emang ada yang nyerang ke aku gitu loh. Oh iya. Itu ada yang menyerang itu maksudnya gimana nih? Ya nyerang secara itu. Supranatural. Iya. Itu berarti Mas Yuda sampai nggak sadarkan diri apa masih sadar bisa tahu nih? Kalau kata temanku kan itu aku masih sadar, masih melek, tapi nggak kedip sama sekali, mata merah, udah kayak orang mau marah gitu aja udah. Tapi sempat pakai itu. Eh, Kamera. Iya iya. Promosi ya. Astagfirullah tuh, kagak boleh. Aduh, sensor. Tolong sensor ya. Ya itu. Terus akhirnya teman pada kaget, ini kenapa orang ini kayak gitu. Itu Pak, itu aku waktu proses lagi kayak istilahnya pengen ngelawan gitu loh, kayak gitu. Tapi emang kayak gitu nguras energi, capek banget ya. Banget. Dan kayak istilahnya tuh kan emang sekarang itu aku di fase-fase nggak seintens kayak kemarin-kemarin, karena ya posisinya tuh di sini aku juga kurang tahu aku bisa dapet suatu hal ini tuh dari mana, dari apa kayak gitu kurang tahu. Tapi setelah setelah yang Kakung meninggal, yang Putri meninggal tuh intens dari apa yang aku dulu alami sampai sekarang tuh juga berkurang intensnya. Ya. Setelah yang almarhum itu meninggal gitu. Cukup serem sih kalau pernah kesurupan sih. Tapi yang dirasain itu pas kesurupan itu emang Mas Yuda tuh ngelawan ya saat itu posisinya. Tergantung. Kalau semisal itu waktu cerita, maksudnya ngajak komunikasi kan si makhluk itu ya udah biasa aja aku. Itu intinya aku masih ada di dalam gitu. Oh, maksudnya nggak sampai gila. Enggak pernah sama sekali kayak gitu aku. Kan kalau orang-orang kan di TV-TV ya nggak tahu drama apa. Enggak itu kayak kesurupan berubah hilang sadarannya gitu. Enggak. Sebenarnya itu tergantung orangnya dan tergantung makhluk itu gitu loh. Kalau misal benar-benar makhluk itu bisa menguasai gitu. Tapi ini aku yakin sih kalau misal tuh untuk orang yang kesurupan tuh sebenarnya dirinya tuh masih ada gitu. Tapi mungkin ibaratnya sedang tertidur. Iya. Tapi nggak pernah kesurupan ayam geprek kan Mas? Gimana itu nanti? Nggak. Soalnya teman saya pernah jadi ayam geprek pas kesurupan. Gimana tuh? Ya udah kayak nggak jelas nih pokoknya deh. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Kalajengking pernah Mas? Nggak pernah. Nggak pernah. Oke. Tapi ini mau nanya nih ya. Boleh. Tapi ada nggak sih yang ibaratnya kesurupan terus jadi hewan ibaratnya? Ada. Harimau. Bisa. Macan. Bisa itu. Juga ya? Itu kan tergantung makhluknya. Oh, tergantung makhluk yang apa ya? Berkomunikasi Ya selain berkomunikasi mungkin ingin merasuki kan juga bisa. Iya. Kan biasanya kan banyak berita nih kesurupan massal di SMA ini gitu kan. Gitu. Tergantung juga. Berarti emang ada ya maksudnya kesurupan yang jenisnya hewan kayak gitu. Iya, ada. Itu tergantung reaksi orangnya juga. Kan kadang biasanya kesurupannya ada yang ketawa-ketawa sendiri, terus ada yang jerit-jerit sendiri kayak gitu kan. Ya tergantung orangnya juga sih. Tapi ayam sih belum pernah ngeliat sih kesurupan ayam. Ayam mau coba? Kesurupan ayam kan kasihan gak punya tangan. Iya Kak. Iya sih bener. Sayapnya ya. Iya biasanya sayap terbang. Sebenarnya nggak bisa terbang. Tadi itu udah berkurang sekarang nih kan. Nah, mungkin kalau sekarang karena udah berkurang mungkin udah jarang lihat. Kalau dulu nih pernah lihat makhluk yang menurut Mas Yuda nih mengerikan nggak? Kayak misalnya kayak saya. Serem deh pokoknya deh. Yang paling mengerikan ya. Sebenarnya tuh aku tuh ada gambarnya, tapi kan di rumah kayak gitu. Itu pernah ngelihat, gimana ya visualnya? Ini tuh bentuknya cewek gitu ya. Kalau bisa dibilang cewek karena punya payudara. Iya, payudara lah kayak gitu. Nah, maaf ya teman-teman. Nah, habis itu tapi perawakannya kayak cowok gitu loh. Gede, benernya gede. Terus rambutnya tuh bener-bener panjang terus bukan yang panjang lurus kayak iklan Panjang tit mulet tapi gitu. kan. Iklan terpelet. kayak apa ya? Gak aturan gitu loh rambutnya gitu. Kayak acak-acakan Acak-acakan lah. Nggak pernah keramas gitu. Bener Okay. gitu. Terus mukanya
kayak apa ya, mukanya tuh Kayak saya. mukanya, matanya tuh bener-bener bulat merah. Terus dia tuh si itu lidahnya itu selalu menjulur kayak gitu, selalu menjulur sama punya taring. Habis itu wujud yang menurutku waktu pertama kali lihat itu nggak serem, maksudnya nggak terlalu serem. Tapi kalau setelah kita benar-benar kayak lihat secara seksama, itu benar seserem itu. Itu soalnya pun itu nggak, maaf ya, nggak pakai, kan nggak ada baju dan sebagainya. Itu benar-benar kayak ada apa ya, luka-luka gitu loh, luka-luka kayak gitu. Tapi itu cuma melihat doang kan, nggak sampai berinteraksi ya Mas Yude. Ngelihat aja sih, kayak gitu, ngelihat aja. Dan ada satu lagi itu bener-bener, ini aku nggak tahu ya, soalnya tuh itu waktu kapan ya, SMP waktu kelas 1 kalau nggak salah. Itu waktu di jalan itu ngelihat kayak ada yang putih-putih tiduran gitu, putih tiduran. Aku kira apa gitu, Tidur. iya. Aku kira apa. Nah itu tiba-tiba tuh dia kayak mengembang besar gitu loh, gitu. Jadi kayak kalau aku ngelihat tuh kayak pocong, tapi aku ngelihat tuh kayak dia by the way itu besar sendiri gitu, besar sendiri. Terus beba kayak ada rambut-rambutnya gitu yang keluar dari mukanya. Gitu. Maksudnya berarti berubah bentuk gitu. Gitu. Habis itu ya udah, aku langsung ke jalan rumahnya gitu. Kan ini jalannya lurus ini, nah itu kan ada belokan ini, nah itu kan kayak istilahnya dia itu mau belokan itu, nah itu aku langsung belok aja. Di trotoar. Gak ada trotoar sih, misalnya di jalannya. Oh, di jalannya. Di jalannya. Pas SMP. SMP itu. Udah naik motor ya? Udah. Padahal belum punya. Aduh. Diserang. Narasumbernya diserang. Enggak, Mas, itu kan mungkin membantu orang tua beliin apa kan ya, enggak apa-apa. Yang itu jangan masuk jalan raya. Enggak boleh. Jadi sekarang SMP, sekarang udah kuliah di UNS. Iya. Tapi kayak kalau cerita tuh kayaknya nggak serem gitu ya. Tapi kalau lihat secara visualnya atau gambarnya lumayan sih. Membayangin sama saya tadi Mas. Ya gitulah. Kalau bisa dibilang tuh kayak leak, tahu leak nggak? Oh, lihat Bali. Oh. Kayak gitu, tapi lebih serem daripada yang visual leak. Visual yang kita tahu sekarang ini. Ya. Keren. Tapi itu terbayang berarti, Mas? Karena itu terbayang karena emang itu makhluk yang paling serem menurut Mas Yuda, atau emang semua makhluk yang Mas Yuda pernah temuin itu terbayang? Itu yang pertama kali aku kayak ngeliat kok makhluk kayak gini gitu aja. Soalnya aku rata-rata tuh lihat gumun lah istilahnya. Kebanyakan ngeliat kayak pocong biasa, kuntilanak, tuyul, terus apalagi ya mungkin siluman-siluman gitu udah biasa gitu. Tapi baru pertama kali itu gitu. Aneh juga sih makhluknya, belum ada namanya mungkin ya Mas. Iya, belum kenalan juga. Lo namamu siapa gitu, dari mana juga nggak tahu. Semalam Ngapain kan nggak tahu kan. Ini sebenarnya horor, tapi kenapa diselipin ngelawak sih? Bingung, salah tema, salah MC. Kalau sekarang tadi udah menurun, tapi kan masih bisa kan? Ya, masih bisa kan. Sekarang udah kuliah di UNS nih. Tahu sendiri kan, rumornya UNS dulu sebuah kuburan. Sebenarnya semua sekolah dulu pasti ceritanya kuburan, ya nggak? Kalau nggak kuburan rawa, bener nggak? Ya nggak? Ya kan? Sekolah dulu SMA kuburan kan? Ada cerita kan? Dulu sekolah sini kuburan nih. Pasti ada kan? Semua sekolah sebenarnya kuburan. Nah, jadi kita anggap semua sekolah kuburan, berarti UNS juga kuburan. Nah, kita nggak tahu asli kayak gimana. Itu ada nggak? Maksudnya kan semua tempat pasti ada, tapi karena rumornya itu kuburan ya kan, tempat di mana ya banyak lah makhluk seperti itu. Pernah ngelihat hal-hal yang kayak gitu nggak di UNS? Ya. Kalau di UNS mungkin untuk ngelihatnya kan aku jarang ya di UNS kayak gitu, karena ya emang kita tahu kan kita online, ngapain ke UNS? Paling ke UPT, bakso UPT. Hantunya bakso UPT. Enggak. Mungkin kalau ngelihat sih kebanyakan aku kan dulu di FISIP kan. Maksudnya ada kegiatan di FISIP, ya itu banyak banget gitu ya. Ternyata banyak banget toh, kayak sampai kenalan juga pernah gitu. Kalau aku ngelihat di FISIP tuh sebenarnya banyak gitu, tapi mungkin ada yang bisa aku ceritain sama enggak gitu. Karena kenapa yang nggak bisa aku ceritain ini? Karena kalau sekali diceritain itu bakal
datang dan mungkin aku nggak tahu ya Ya, dampaknya ke dampaknya depan. kayak gimana, dampaknya ke teman-teman atau Iya. apa kayak gitu kan. Nah mungkin tuh kalau di FISIP pastinya teman-teman FISIP ini kalau ada yang nonton pastinya tahu lah, ada yang kasus terkait lift yang tiba-tiba kita mencet di lantai 1 ternyata tiba-tiba di lantai 3 kayak gitu. Ada kita mencetnya di lantai 1. Tuh, yang kedua ada suara langkah kaki di tangga kayak gitu mungkin. Terus yang ketiga itu ada yang jendela nutup sendiri atau ya mungkin ada yang apa ya? Nah. Ada si makhluk itu yang menyerupai mahasiswa gitu ada. Menyerupai. Kayak gitu. Oke. Kalau waktu aku di FISIP itu kebanyakan yang pertama itu kan aku lagi proses apa ya, membuat suatu konten video kayak gitu. Nah itu ya ada yang menyerupai seorang temanku di kamar mandi gitu. Aku sapa, habis itu ya kan aneh gitu loh, kayak aduh kayak ada yang aneh gitu. Aku udah terusin kamar mandi, ya udah selesai, aku keluar lagi itu udah gak ada. Aku tanya, kamu tadi habis dari mana? Habis dari kantin. Oh ya udah gitu aja aku, ternyata udah menyerupai toh gitu. Dan terus dapat ini, aku bilang ke temenku cewek di salah satu kamar mandi itu, aku bilang kalau semisal dari kalian itu ada yang mens, jangan di kamar mandi ini kayak gitu. Nah ternyata ada salah satu temanku cewek itu yang nekat gitu kamar mandi itu, akhirnya ya udah di istilahnya tuh dilihatin bayangan nggak, katanya bayangan hitam gitu, bayangan hitam, terus kayak mau ngeliat gitu katanya gitu, tapi kan aku belum lihat. Tapi emang tapi itu emang bener emang aku kenapa bilang ada yang mens, karena si makhluk ini itu suka bau darah gitu. Aku bilang akhirnya ya udah kalau kamu udah kayak gitu sini, ya udah aku bantu untuk, soalnya udah di bener-bener di itu udah kayak dicap, bukan dicap apa ya istilahnya, kalau stacing, tahu nggak? Stacing tuh apa ya? Nah, itu bahasa Madiun. Bahasa Madiun lah itu, kayak istilahnya kayak kamu tuh aku tandain. Oh, gitu. ditandai. Aku tandai. Aku tandai kayak gitu. Nah, aku tandai, habis itu ya dia bilang ngerasa kayak badannya berat dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu aku bilang kalau semisal ya udah gini aja, kamu udah nggak usah kamar mandi itu, kamu bersih dulu dan sebagainya kayak gitu udah. Terus ada lagi yang waktu temanku ngedit video itu ada yang tiba-tiba lewat gitu. Terus ada yang ini nih yang paling lucu itu ada yang nyanyi juga. Jadi ada suara-suara nyanyian gitu, tapi sayu-sayu gitu loh kayak gitu. Tapi yang denger cuma beberapa orang aja kayak gitu. Tapi bagus nggak suaranya mas? Bagus kayak Rosa suara. Beneran? Benar. Susah. Enggak. Saya ini kayak serius ya, maksudnya serius ya, saya bercanda. Jadi gitu. Kebanyakan sekarang di FISIP. Dulu kegiatan di FISIP. Tapi emang kalau di UNS banyak banget kan, emang bangunan di UNS kan ada yang mungkin bener bekas kuburan ada. Bahkan pun kuburannya sama saat ini masih ada yang terjaga gitu. Kalau teman-teman tahu di Agro Budaya, tahu kan? Agro Budaya di deketnya Fakultas Ijo. Fakultas. Ya. Ya itu. Kita jangan sebut fakultas ya. Itu itu masih ada gitu, masih ada kuburannya kayak gitu. Dan mungkin pun juga banyak banget aku nemuin di beberapa tempat-tempat di UNS kayak gitu. Mungkin ya banyak sebenarnya gitu, yang siluman ada, ya biasa ada. Sebenarnya emang nggak, saya nanya nih, cerita nanya. Itu UNS sama tempat lain itu sama atau emang karena itu bekas kuburan jadi mungkin ada lebih banyak, apa lebih serem atau gimana? Sebenarnya itu tuh dari awal-awal tanah itu aja udah ada gitu. Maksudnya kan dari dulu biasanya kayak yang dituakan banget kan ada yang sesepuh lah istilahnya, kita bilang sesepuh. Itu bilang sesepuh tuh ada. Terus karena emang kan juga pastinya kita bangun rumah aja tuh sebenarnya ada ritual kayak gitu. Kalau teman-teman tahu gitu. Kayak ada bangun ritual kayak misal naruh telur sama itu biasanya di pojok-pojok kayak gitu. Nah itu salah satu ritual yang mungkin ya kita kalau orang Jawa itu beranggapan ya kita kulonuwun gitu loh, kulonuwun ke pemilik tempat itu, menempati itu. Kita kan juga nggak tahu nih
zaman perang atau apa itu kan bekas apa kita nggak tahu gitu. Yang penting kita Kulon Nuwun, kita istilahnya mau menempati ini kayak gitu. Dan mungkin pun setelah membangun rumahnya jadi ada selamatan dan sebagainya. Itu salah satu hal yang mungkin ya kalau orang Jawa yakini itu merupakan hal yang wajib gitu loh. Untuk bagaimana nanti nggak ada kejadian-kejadian yang mungkin kurang baik gitu. Kayak gitu. Nah mungkin kalau di UNS pastinya sih ya aku nggak tahu ya. Dari luhur-luhur sana cerita-ceritanya kayak gitu gimana. Wah ini ada penampakan. Ini temen yang tadi kan Mas? Temennya itu. Oh bukan. Mau ditemenin sama teman saya? Iya. Oh iya. Pengen join mas. Oh pengen join sini. Sini duduk. Duduk. Bisa duduk nggak? Susah kalau kayak gini duduk. Duduk ya. Nah iya, bener. Kok bisa duduk ya? Harusnya nggak bisa duduk. Sebenarnya pengen sila mas, tapi ditali. Ditali. Kasian ya, dibukain sini. Iya, coba tangannya gini yuk. Gak bisa. Gak Mas. bisa. Gak bisa ya? Kenapa gak bisa kalau boleh tahu? Aduh. Soalnya kurang peregangan mas. Di kuburan sempit mas. Oh, wah 2 kali 1. Bisa nggak sih mas pesen yang lebih gede gitu? Bisa pakai imal ibadah. Amal ibadah. Diperbanyak amalnya. Yaudah. Lanjut mas. Iya. Iya. Ya. Makasih. Iya. Sorry gak ada. Kayak nonton di sini nggak apa-apa kan mas? Gak apa-apa nonton aja, santai. Ayo. Terus gimana tadi Mas Yuda? Salah nih. Ya itu intinya tuh kalau di UNS sebenarnya banyak gitu ya. Nggak bisa aku sebut nih satu persatu gitu. Soalnya banyak banget kayak gitu. Termasuk di kos-kosan juga ada kan? Oh pastinya di semua tempat. Pastinya. Ini buktinya di sini ada. Di sini ada. Ini di luar skrip sebenarnya. Jadi di luar skrip. Jadi sih. Enggak masukin aja. Ayolah. Jadi beneran loh. Nah, itu lah. Hati-hati loh nanti malam loh. Nah, ayo. Nanti malam lo nggak tahu. Gulingnya berubah. Nah. Itu beneran tuh nanti. Waduh. Tapi dia kan bukan saya kan? Dia kan? Soalnya saya nggak pernah kayak gitu, Bah. Saya nggak pernah neko-neko orangnya. Jadi ini kesimpulan yang bisa diambil gimana dari cerita-cerita tadi itu? Ya, kalau kita ke sebuah tempat, apa di semua tempat kita harus jaga. Ya, kalau bisa tuh teman-teman di semua tempat gitu ya. Maksudnya walaupun tempatnya bersejarah maupun tempat apapun itu, kalau bisa kita tetap jaga apa ya istilahnya omongan kita, sikap kita kayak gitu. Sebenarnya pun kalau misal kayak kita mau pipis, mau kencing gitu ya, mau kencing, buang air kecil kayak gitu, mungkin kebanyakan di pohon atau mungkin di jalan atau apa gitu kan ya. Kalau bisa Kulon Nuwun gitu loh misalnya gitu. Kalau benar-benar nggak bisa kayak nahan gitu loh. Nah itu Kulon Nuwun karena apa? Ya memang kita nggak tahu gitu loh di tempat itu ada siapa dan ada apa kayak gitu. Dan mungkin pun juga kita harus mematuhi apapun larangan-larangan lah kayak gitu kan. Mungkin ada di suatu tempat larangan jangan bilang bawang, jangan bilang ada kawan atau apa gitu kan. Nah, itu harus dipatuhi karena memang apa sih pantangan-pantangan itu ya karena ada sebab ada akibatnya kayak gitu. Itu sih kayak gitu. Jadi itu teman-teman semua yang nonton, jadi kalian harus jaga sikap. Nah, karena kita di sini adalah MPod ya kan, marketing podcast. Jadi sebenarnya kita mau menawarkan jasa. Jasa apa tuh? Dukun cabul. Bersama saya sendiri di sini, Satria ya, jadi dukun cabul. Jadi nanti nih di sini ada. Jadi tolong ya nomor telepon saya. Betul. Bisa konsultasi lah ya kalau misalnya. Mau lihat CV-nya di mana mas? CV dukun cabulnya. Nggak usah pakai CV, sudah terpercaya. Banyak testimoninya ada di Instagram. Nanti cek aja @dukuncabul_69 bisa dicek ya kalian semua. Terus aku mau nambahin sih, Oh, iya. Teman-teman tuh apa ya? Kalau di agama Islam tuh ya memang kita nggak usah takut gitu loh sama mungkin ya makhluk-makhluk gitu. Tapi ya kita menghargailah rasa ketakutan itu. Kayak aduh kelihatan, aku wedi. Nggak boleh ya. Emang ada. Tapi kita jangan sampai takut, jangan sampai kalah itu. Iya kayak gitu. Dan kita pun juga apa ya? Kita tuh udah hidup berdampingan kayak gitu. Kalau teman-teman yang biasa tuh ya kayak nggak tahu. Tapi kalau misal ya ini kan
karena juga ada beberapa orang mungkin diberikan kelebihan kayak misal nih di samping kiri saya ada yang duduk gitu kan, ya ada yang tahu kayak gitu. Di kanan kita yang duduk ada yang tahu. Kalau kanan kan saya nih, ya kan? Kalau kanan kan saya sendiri. Kayak gitu. Nah, mungkin dari itu tuh kita harus belajar untuk bagaimana berhidup berdampingan. Nah, kalau misal itu kayak ada yang ganggu nih, misal kan anak kos gitu yang ganggu kayak gitu, ya bilang aja aku di sini cuma mau, ya jelasin aja kayak nggak mau ngerusuh atau lain sebagainya. Itu mungkin ada makhluk yang bisa mengerti dan mungkin ada yang usil gitu kan. Dan sebenarnya pun semua makhluk itu nggak jahat semua gitu loh. Ada yang baik kayak gitu, ada yang baik dan mungkin membantu gitu. Dan mungkin gini, ada makhluk yang mungkin itu sebenarnya makhluk jahat itu berasal dari makhluk-makhluk yang baik itu. Karena apa? Karena tersakiti. Iya benar. Orang baik kayak kita ya, manusia baik itu bisa jadi orang jahat ya karena tersakiti. Joker tuh. Kayak gitu. Dan mungkin pun juga apa ya? Sebenarnya kalau misal nih, pastinya teman-teman ada yang di lingkungannya ada yang misal meninggal karena tertabrak gitu ya. Terus tiba-tiba tuh telinganya hilang ya misal gitu. Nah, mungkin ada yang rumor beredar ini ngetokin pintu terus kayak minta telingaku mana. Nah, itu bisa jadi itu jin khorin atau mungkin ya makhluk yang mungkin kita. Ya kayak gitu. Mungkin pun juga apa ya, kayak kalau orang Jawa itu bukan kita tuh mempercayai suatu hal yang mungkin dibilang musyrik itu nggak boleh ya kita percaya itu. Tapi ya kita kalau budaya orang Jawa itu ya misal kayak sejadah dan sebagainya itu namanya menghormati. Itu kan ya emang budaya dan agama tuh saling berkesinambungan gitu loh. Karena memang dari awal kayak misal suronan dan sebagainya kan ada budaya-budaya yang budaya Jawa tapi berkesinambungan dengan agama gitu, suatu agama gitu. Tips and trick dari Mas Yuda, nanti kalau mau tahu lebih lanjut bisa hubungin yang tadi ya. Terima kasih Mas Yuda udah datang ke M-Pod kali ini. Mungkin kedepannya bisa jadi partner saya di Dukun Cabul _ 69. Ini jadi podcaster doang. Boleh kenalan gak nih teman saya? Gimana? Kayak kamu lah kenalan. Kok ke saya sih? Coba cewek Mas. Bener-bener cabul. Yaudah, thank you banget Mas Yuda. Oke, thank you. Terima kasih juga. Gimana? Ya. Mungkin kalau dari aku sih penutup aja ya. Mungkin dari aku ya teman-teman terkait mungkin teman-teman ada kepercayaan, adalah orang yang mungkin percaya oh ini punya indera keenam dan sebagainya atau dibilang indigo dan sebagainya. Sebenarnya itu kalau dilihat semua orang tuh punya tingkat sensitif sendiri-sendiri ya. Misal Mas itu punya terkait bisa melihat, mungkin ada yang bisa kayak diganggu terus ngedengerin suara dan sebagainya. Itu sebenarnya kita bisa punya. Tapi ya bagaimana kemampuan itu tuh ya udah secara nggak sadar bakal kayak mungkin bisa jadi tiba-tiba besok Mas bisa ngelihat dan komunikasikan, itu juga nggak tahu kan kita kayak gitu. Sebenarnya semua orang bisa semua orang kayak gitu. Kayak gitu. Nah mungkin kalau dari teman-teman yang bisa diberikan kelebihan itu mungkin bisa dimanfaatkan yang untuk baik-baik aja gitu. Dan kita tuh percaya kalau makhluk itu ada gitu. Emang ada gitu. Tapi kita jangan percaya kalau makhluk itu bisa istilahnya itu tuh kalau di agamaku itu kan ada yang mungkin beberapa ayat-ayat yang menjelaskan terkait makhluk gitu kayak gitu kan. Bagaimana kita ya tetap percaya sama kalau di agama Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, mungkin kalau misal ada yang bilang kayak lagi apa tuh sesajen kayak gini-gini, ya hargailah gitu kan. Itu merupakan salah satu budaya dari salah satu ya mungkin ras tertentu kayak gitu kan, kayak budaya orang-orang tertentu. Dan mungkin setiap teman tuh ya siap untuk hidup berdampingan gitu. Tapi juga terserah teman-teman. Boleh teman-teman kalau misal diganggu cuek aja, it's okay. Ya, kalau emosional juga. Bener kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang emosional mungkin agak dikurangi emosionalnya biar tidak gampang terganggu ya Mas ya. Benar. Kayak gitu. Ada tambahan lain Mas Yuda mungkin? Mungkin tambahannya kalau dari teman saya itu bersikaplah baik kepada orang lain, maka orang lain tuh ya akan bersikap baik kepadamu gitu. Tapi walaupun nggak tahu gitu loh,
Iya, gitu. Nah orang lain tuh bisa dibilang orang, kalau enggak itu. Oke, itu closing statement yang paling bagus se-M-Pod kali ini. Thank you banget udah dengerin kita sampai akhir ini. Ini lilinnya udah mau kebakar, saya tiup dulu. Kenapa nggak mati?